Oke, halo anak-anak, balik lagi di pelajaran komputer. Di minggu kali ini kita akan membuat fungsi if di dalam Visual Basic atau dalam kode pemrograman Visual Basic, tentunya masih di Excel. Nah, Bapak akan jelaskan dulu. Ini ada kasus seperti ini, yaitu di mana Andi dengan nilai 80. Di sini ada syarat kelulusannya, yaitu jika nilai lebih dari sama dengan 80 maka lulus, jika nilai kurang dari 80 maka dia tidak lulus. Nah, pertama, kalau untuk dalam Excel sendiri ini harus menggunakan fungsi if, yaitu seperti ini. If nilai lebih dari sama dengan 80, maka keluarkan dan lulus. Else, jika tidak, jika nilai kurang dari 80, maka keluarkan tulisan tidak lulus. Nah, untuk menjawab soal ini dalam Excel menggunakan rumus if itu seperti ini caranya. Coba kita enter. Nah, 80 lulus. Sudah benar. Kita coba ganti ke 70 misalnya. Apakah dia berubah? Nah, ternyata rumus yang kita buat di Excel itu sudah benar. Nah, bagaimana cara membuat rumus if ini dalam kode pemrograman Visual Basic? Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita buka dulu tab developer, kemudian Visual Basic. Nah, di sini kita langsung ketik sub kelulusan. Misalnya namanya akan Bapak berikan kelulusan. Kemudian kita memakai if if sini kalian harus menuliskan sheetnya, ini sheet 1 dot, kalian harus menuliskan range di mana nilainya berada, yaitu B2. Ingat untuk selalu memberikan tanda petik 2. B2 dot value atau nilainya berapa. Nilainya lebih dari sama dengan 80, maka di sini kita haruskan memakai then. Nah, sekarang baru kita menuliskan apa yang akan dikeluarkan ketika nilai di B2 itu lebih dari 80. Di sini caranya sama untuk masukkan nilai range. Kemudian di sini kita tulis C2. Kenapa C2? Karena kita akan menuliskan lulus atau tidak lulusnya di C2 berdasarkan hasil dari nilai yang ada di B2 ini. Ya. Dot value itu jika lebih dari sama dengan 80, kita keluarkan tuh. Nah, bagaimana kalau nilainya kurang dari 80, maka akan kita keluarkan tidak lulus. Caranya di sini kita memakai if dalam kode program Visual Basic, maka kita harus menuliskan else, ya. Else itu adalah kondisi ketika if-nya ini tidak tercapai atau tidak terpenuhi, maka else lah yang akan keluar. Jadi kalau lebih dari sama dengan 80 tidak terpenuhi, otomatis nilai di B2 ini kurang dari 80, maka else ini yang akan keluar nanti. Nah, else inilah yang akan kita berikan mengeluarkan tulisan tidak lulus di C2. Caranya yaitu sheet1.range C2 sama seperti yang di atas. Dot value, keluarkan dia tidak lulus ketika nilai lebih dari sama dengan 80 di atas tidak penuhi. Nah, untuk akhiri fungsi, ingat untuk selalu memberikan and if. Nah, seperti ini. Jadi Bapak bacakan dulu. Jika sheet 1 yang ini, sheet 1 dot range, yaitu sel di B2, kita tulis B2, range B2, value nilainya lebih dari sama dengan 80. Jika nilai di B2 ini lebih dari atau sama dengan 80,
maka then keluarkan atau tulis di sheet1.range. Sheet1.range ini masih range-nya di sel C2, value-nya lulus, maka tuliskan lulus di C2 sheet 1 ini ketika if ini terpenuhi. Jika if tidak terpenuhi atau kita bilang nilainya kurang dari 80, else, maka inilah yang akan keluar atau dikeluarkan oleh Visual Basic yang ada di Excel. Oke, kita coba dulu apakah mau dia mengeluarkan nilai hasil. Nah, sudah kalian lihat, mau. Ini adalah hasil dari kode program yang telah kita tulis pada Visual Basic for Excel. Jadi memang lebih ribet, tetapi nanti fungsinya akan lebih jauh, lebih simple ketika datanya itu lebih banyak. Oke, bagaimana kalau kita ganti dia dengan... Nah, kenapa tidak berubah secara langsung? Karena kita tidak menulis rumus di sini. Kita harus running lagi kode yang kita buat ini. Nah, kalian lihat anak-anak sudah berubah menjadi tidak lulus. Itu artinya kode yang kita buat ini sudah benar. Ini untuk satu nilai atau satu tingkat if. Bagaimana kalau syaratnya Bapak rubah seperti ini? Lebih dari 80. Lebih dari sama dengan 80, kita mendapat lebih dari dengan kalau nilai lebih dari sama kalau nilai kurang dari D. Nah, jika syaratnya banyak seperti ini, kita memerlukan if bertingkat. Caranya gimana? Berikut Bapak akan jelaskan. Oke. Nah, kita lihat lagi seperti ini. Tinggal kita ganti value-nya. B2 lebih dari 80, maka dia A. Bukan lulus, jadi ganti lulusnya menjadi A. Di sini kita lihat bahwa setelah A ini masih ada B, C, dan D terakhir. Jadi D nanti ini di else yang paling terakhir. Jika kalian ingin memakai if bertingkat, maka rumusnya adalah else if. Kemudian dilanjutkan dengan ini, kita copy paste saja biar tidak banyak-banyak. Else paste. Jika nilai di B2 itu, kita lihat syarat kedua, lebih dari sama dengan 70, kita keluarkan atau dia akan mendapatkan B. Kita else shift lagi sampai syaratnya habis. Jika B2 sekarang kita lihat yang 60, B dari sama dengan 60, maka value-nya yang keluar adalah C. Ini syarat terakhir, karena tinggal satu syarat, kita memakai else biasa. Else sheet1.range C2.value sama dengan D. Nah, seperti itu anak-anak. Ini adalah contoh dari, jangan lupa untuk N. Contoh untuk if bertingkat ketika syaratnya lebih dari 2. Ini ada 4 syarat, maka 3 syarat ini kita harus tuliskan sebagai else. If, kemudian syarat terakhir, itu kurang dari 59, itu tuliskan sebagai else biasa.
Oke, kita coba running programnya. Nah, sudah terlihat hasilnya. Dan nilai 70 lebih dari atau sama dengan 70, maka nilainya B. Oke, kita ganti. 58, apakah mau dia mengeluarkan? Mau. Jadi inilah cara untuk membuat if di Visual Basic application pada Excel. Memang lebih ribet daripada kita menuliskan langsung rumusnya di Excel, tapi nanti ini akan berguna untuk kedepannya. Karena kita akan belajar bagaimana membuat sebuah kode program yang bisa memanipulasi Excel. Oke anak-anak, sampai di sini dulu komputer minggu kali ini.